Bumi semakin panas. Wah, ini judulnya agak provokatif. Tapi memang demikian hal yang terjadi. Lihat suhu dunia sejak tahun 1800-an sampai kemudian tahun 2000, ya. Jadi yang biru itu, yang merah itu tentu saja peningkatan suhu sampai lebih dari 1 derajat Celcius, ya. Nah, 70%, saya ulangi, 70% event bencana itu karena terkait dengan climate change ini, ya. Nah, kalau kemudian angka ini terus meningkat sampai 2%, kita bisa bayangkan bahwa begitu besar bencana yang akan dihadapi oleh manusia yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu komitmennya apa? Kita berusaha untuk tidak akan melewati pemanasan itu lebih dari 2 derajat Celcius. Oleh karena itu target umumnya adalah 1,5 derajat Celcius. Itu yang disepakati. Itu yang akan kita lihat pada tahun 2050. Tidak boleh dunia ini atau bumi ini lebih panas lagi. Melebihi 1,5 derajat Celcius dari hari ini. Ya. Sebab kalau itu terjadi, yang terjadi adalah dampak bencana luar biasa. Nah, dari sini saja sebetulnya sudah jelas message-nya. What we can do. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah punya tugas, lain-lain punya tugas. Nah, topik kita pada pagi hari ini, apa yang perlu dilakukan oleh industri keuangan? Jadi saya akan fokus ke industri keuangan, karena di sana nanti akan ada opportunity yang luar biasa besar. Terutama bagaimana membiayai transisi, ya. Nah ini, menuju 2030 atau menuju 2050. Yang memerlukan biaya yang sangat besar. Transisi energi sudah banyak menjadi diskusi. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan biaya yang sangat besar untuk menjamin transisi energi yang smooth, sehingga kita tetap bisa komit bahwa Indonesia pun akan berkontribusi terhadap upaya untuk mengurangi suhu dunia ini. Kira-kira seperti itu, ya. Next, please. Sebetulnya apa yang selama ini terjadi? Tadi saya katakan the world is warming. Dunia ini semakin panas. 70% extreme weather event, ya, apakah itu kebakaran, ya, banjir dan lain sebagainya, itu terkait dengan climate change ini. Naiknya suhu dunia ini. Kemudian pemerintah Indonesia kemudian sepakat bahwa sudah mulai saatnya diperlukan collective action. Karena masalah ini tidak bisa diserahkan oleh 1-2 negara. Ya. Kita tahu sebetulnya the biggest polluters in the world, itu kita tahu ada negara-negara yang ditunjuk sebagai the biggest polluters in the world. Tapi kalau itu juga hanya diserahkan kepada mereka juga tidak bisa. Oleh karena itu tentu saja ini menjadi collective action at the global level. Yang saya kira kemudian ini yang kemudian menjadi salah satu tema penting di dalam G20 kita pada tahun ini. Yang mengangkat isu-isu perlunya collective action dalam banyak hal, terutama juga di dalam menangani persoalan krisis. Lebih dari 200 negara diminta untuk menyusun istilahnya komitmen agar kemudian kita bisa mencapai target 1,5 derajat Celcius. Ini sudah komit, dan itu yang dilakukan kemarin di tahun lalu di Glasgow. Mereka menyampaikan komitmen. Jadi masing-masing diikat dan kemudian semuanya ditujukan menuju pengurangan tingkat kepanasan tadi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja itu dan bidangnya apa saja dan apa yang kira-kira bisa dilakukan. Ya. Kemudian semua kita berharap 2050 kita akan net zero. Ya. Next, please. Tahun lalu di Glasgow ada Conference on the Parties atau COP26. Ya.
COP yang boleh dikatakan extraordinary karena dihadiri oleh begitu banyak kepala negara di dunia, termasuk mereka yang dianggap the big polluters ya, dari dunia ini. Membuat komitmen, tidak hanya komitmen janji untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian mempledge pendanaan. Jadi dia tidak hanya janji kegiatan, tapi juga janji akan kasih uang, kira-kira untuk membiayai transisi energi paling tidak untuk menjelang 2030 dan 2050. Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, juga secara resmi pada tahun lalu itu menyampaikan Nationally Determined Contribution, NDC kita. NDC itu pada dasarnya komitmen dari masing-masing negara. Nah, apa itu nanti isinya nanti akan saya jelaskan. Next please. Tahun ini COP26, 27 akan diadakan di Mesir, di kota Sharm el Sheikh di Egypt, Mesir. Ini adalah kelanjutan dari COP26 di Glasgow dan akan diadakan pada sebentar lagi karena November bulan depan. Ya. Fokusnya saya kira melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen di Glasgow, yaitu managing transition to a new sustainable economic model. Statement ini simple, tapi sebetulnya kemudian punya implikasi yang begitu besar ke berbagai macam bidang dan area ya. Baik di pemerintahan, di lembaga research, di kampus-kampus, di lembaga keuangan, di civil society dan lain sebagainya. Karena managing transition itu tidak simple dan itu rumit dan itu perlu kemudian memerlukan effort yang luar biasa. Oleh karena itu COP27 kemudian kita harapkan bisa istilahnya mengikat lebih kuat lagi komitmen untuk mengurangi suhu bumi ini agar kemudian bencana dan lain sebagainya bisa dikurangi. Kemudian tema yang akan diangkat, act now because there is no extra time. Ya. Karena ke depan itu makin parah situasinya ya. Jadi harus bertindak sekarang. Act now because there is no extra time. Dan ini penting apa istilahnya tema ini untuk mengikat komitmen-komitmen dari negara maju yang tadi saya sampaikan, tidak hanya funding tapi juga komitmen-komitmen yang lain. Dan Indonesia ini yang penting kemudian akan menyampaikan target-target baru yang jauh lebih progresif dibandingkan dengan apa yang disampaikan tahun lalu. Nanti akan saya sampaikan. Ya. Artinya apa? Kita yang ada di Indonesia, komitmen pemerintah lebih progresif, mencapai target-target itu, dan tentu saja implikasi ke berbagai macam sektor perlu diantisipasi. Dan terutama di industri keuangan, ini adalah sesuatu yang menurut saya banyak opportunity. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini tantangan, tapi begitu banyak opportunity bagi industri keuangan di Indonesia. Next, please. Next. Okay. Sebelum ini coba apa tadi? Oke, next, please. Apa yang akan dicapai dalam pertemuan di Mesir ini, seperti tadi saya sampaikan, melanjutkan komitmen-komitmen yang sudah ditetapkan pada tahun lalu di Glasgow. Jadi yang pertama saya ambil saja yang besar-besar ya, secure global net zero, sehingga kemudian tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Jadi 1,5 derajat Celcius harus within reach dalam jangkauan kita. Kemudian tentu saja ada effort untuk memprotect communities dan natural habits, ya, yang menurut saya ini juga pekerjaan yang luar biasa besar. Kemudian yang ketiga ini yang saya pikir terkait dengan sektor industri keuangan, mobilizing finance. Karena tadi tidak hanya komitmen
tapi juga kemudian existing financial sector di seluruh dunia juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Ya, jadi mobilizing finance itu menjadi sesuatu yang menurut saya very signifikan. Tapi di luar itu perlu ada semacam komitmen bersama untuk kerja bareng. Jadi ini mobilizing komitmen. Jadi tidak hanya mobilisasi uang, dana, effort, tapi juga mobilisasi komitmen. Ya. Dan ini juga menurut saya sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Next please. Terkait dengan kebutuhan dana, ya ini juga ada tantangan karena komitmennya itu sebetulnya 100 billion, tapi belum sampai angka itu, ya belum sampai itu karena kemudian komitmen dari beberapa negara pun tidak komit benar gitu, ya sehingga dengan demikian masih ada gap yang sangat besar yang harus terus diupayakan untuk dimobilize agar kemudian kebutuhan 100 billion pada tahun 2020 lalu itu bisa dipenuhi, tapi ternyata juga itu lewat. Nah, oleh karena itu komitmen untuk memobilisasi funding, komitmen dan lain sebagainya itu terus dipush sedemikian rupa, terutama tidak hanya dalam bentuk grant dan lain sebagainya, tetapi juga apa yang bisa disumbangsihkan oleh industri keuangan untuk mengisi gap kebutuhan pembiayaan. Jadi mesti banyak proyek-proyek yang terkait dengan upaya untuk menurunkan suhu itu agar 1,5 derajat Celcius itu bisa tercapai. Nanti apa kira-kira yang opportunity yang muncul ya yang menurut saya kemudian menjadi penting. Next please. Apa yang sudah dicapai? Mungkin sebelum nanti apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dicapai? 70% ekonomi dunia ini committed untuk mencapai net zero. Itu modalities yang menurut saya penting. 70% katakan negara di dunia itu, terutama negara-negara besar, itu committed, itu komitmen, itu modalities penting. Kemudian masing-masing negara juga komit dengan target dan rencananya masing-masing. Jadi setelah dikumpulkan kan nanti komitmen-komitmen ini kita tahu sebetulnya apakah target 1,5 derajat Celcius itu make sense atau tidak, doable atau tidak, itu nanti bisa ketahuan. Lebih dari 1.500 dunia usaha, bisnis, perusahaan, investor, kota-kota di seluruh dunia join untuk sepakat untuk bersama-sama melakukan semacam apa istilahnya mobilisasi komitmen bersama. Kemudian setiap bank, setiap lembaga keuangan, setiap perusahaan asuransi, investor memerlukan perubahan paradigma melihat situasi ini, ya. Artinya memerlukan sesuatu untuk mengequip mereka agar mereka paham sebetulnya apa yang sedang terjadi. Sehingga dengan demikian bisa direspon secara lebih appropriate, ya baik dari strategi, SDM dan lain sebagainya. Sudah terkumpul sampai dengan tahun lalu itu hampir 79 billion, tapi saya katakan tadi kita perlu waktu itu 100 billion, masih ada gap. 70 triliun aset sudah dikomitkan untuk mencapai net zero pada tahun 2050. Dan 17 bank sentral di dunia itu memiliki komitmen untuk selalu melakukan stress testing ya terhadap stabilitas sistem keuangannya akibat risiko iklim ini, climate risk ini. Jadi climate risk ini sudah menjadi embedded di dalam modeling, terutama untuk meyakini bahwa stabilitas sistem keuangan atau stabilitas ekonomi secara keseluruhan bisa tetap terpantau dan terjaga. Jadi kalau sudah Bank Sentral memasukkan ini dalam formulanya, saya kira ini akan menjadi tren dan akan banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional lain, dan tentu saja nanti akan ada turunan-turunan juknisnya yang perlu juga menjadi perhatian lembaga-lembaga keuangan yang ada di masing-masing negara. Kira-kira seperti itu. Next, please.
apa yang disampaikan Indonesia pada tahun lalu, tahun 2021, bahwa Indonesia akan mampu mengurangi greenhouse gases emission kita itu atau emisi kita itu 29% pada tahun 2030. Jadi pada tahun 2030 emisi kita bisa kita kurangi 29%. Kalau itu business as usual. Kalau itu saya ulangi business as usual. Tetapi kita bisa meningkatkan pengurangan itu hingga mencapai 40%, 41% kalau kemudian ada support. Supportnya ini di 3 area yang penting ya. Pertama adalah di bidang keuangan pembiayaan, finance, kedua teknologi transfer, dan yang ketiga adalah capacity building. Jadi kalau kita yakini ini bisa terpenuhi 3 hal ini, artinya kita tidak lagi business as usual. Kita bisa mencapai target pengurangan yang jauh lebih besar. Dari tadinya 29% di tahun 2030 menjadi 41% di tahun 2030 dengan dukungan 3 hal yang tadi dilakukan. Saya hanya ingin menggarisbawahi 3 area ini. Finance, teknologi, dan capacity building. Dari sini saja saya melihat begitu banyak opportunity yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan capacity building, untuk meng-embedded teknologi transfer, dan yang saya kira relevan dengan industri keuangan, bagaimana memobilisasi pembiayaan. Bagaimana nanti pembiayaan, apakah itu melalui mainstream, kredit bank, pasar modal, asuransi, dan lain sebagainya itu bisa menjadi atau bisa memberikan kontribusi di dalam upaya pencapaian 1,5 derajat Celcius target yang tadi saya sampaikan. Nah, apa yang kemudian tadi saya sampaikan, tahun lalu targetnya seperti ini. Tahun 2002 ini yang baru beberapa minggu lalu disampaikan pemerintah itu lebih progresif. Next please. Kalau itu business as usual yang tadinya kita cuma target kurangi 29% di tahun 2030, NDC kita, komitmen kita tahun ini 29% itu lebih ditingkatkan menjadi 31,89% atau sekitar 2%. Itu kalau business as usual. Jadi pemerintah ya kemudian committed, lebih progresif sehingga target pengurangan bisa dicapai lebih tinggi lagi meskipun itu business as usual. Tapi kalau itu dengan international support di 3 area yang tadi saya sampaikan, finance, technology transfer, dan capacity building, pemerintah kemudian menyatakan sanggup meningkatkan itu dari 41% menjadi 43%. Saya kira komitmen yang progresif ini perlu kita apresiasi, ya. Artinya pemerintah clear apa yang mau dikerjakan. Tapi kita paham betul ini punya implikasi yang tidak kecil. Ya, karena tadi peningkatan target penurunan itu kan mesti terkait dengan area-area yang nantinya akan terkait. Elektrifikasi kendaraan bermotor, ya, kemudian mengurangi deforestasi dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan. Tapi intinya adalah karena progresif betul angka ini terus meningkat. Menurut saya ini sekali lagi menjadi kesempatan yang luar biasa yang perlu menjadi perhatian oleh industri keuangan. Next please. Nah, saya akan satu-satu lihat nih. Finance, teknologi transfer, dan capacity building. Syarat untuk kita bisa accelerate dia menjadi lebih progresif. Finance selama ini dari 2015 sampai 2019 sudah terkumpul sekitar 55,1 billion, dan untuk target 2020
2020-2030 akan ditingkatkan. Green financing akan didorong. Jadi ada sukuk, ada green bond, ada blended finance, ini tidak saya masukkan, tapi bisa. Kemudian proyek-proyek kerjasama antara pemerintah dengan swasta, public-private partnership project. Ini punya punya peran yang signifikan dalam memobilisasi pembiayaan ini. Jadi sukuk, green bond, blended finance, PPP, dan seterusnya itu menjadi tools yang bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi pembiayaan. Kemudian walaupun jumlahnya memang belum besar ya. Jadi itulah makanya saya katakan tantangan. Karena tahun 2018 baru terkumpul di Indonesia ini hanya 2 billion US dollar. Jadi kita perlu itu. Ya. Bagaimana kita bisa membantu PLN misalnya di dalam transisi energinya. Bagaimana kita bisa membantu lembaga lain di dalam membantu shifting ya dari yang tinggi karbon ke rendah karbon, kira-kira begitu. Dari berbagai macam kesempatan yang ada. Kemudian pemerintah juga sudah mulai dengan carbon tax, mengembangkan carbon markets. Carbon trading menjadi satu topik yang menurut saya banyak digeluti sekarang ini. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa mau mencoba memahami ini, menurut saya very timely, sehingga kemudian bisa menjadi bagian dalam peningkatan capacity building. Karena kita perlu banyak SDM-SDM yang mumpuni, menguasai major ini, artinya topik ini, ya agar kemudian bisa berperan nantinya di dalam upaya mengurangi suhu dunia ini, ya. Kemudian sustainable financing from existing itu bisa memberikan kontribusi. Existing financial system atau financial institution ya artinya lembaga keuangan yang ada hari ini. Itu juga bisa berkontribusi dengan jauh memperkenalkan apa yang disebut sebagai sustainable finance. Apakah itu bank, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya. Indonesia juga ikut bersama-sama dengan negara lain dalam bentuk international cooperation. Ya kemarin misalnya kita dipuji karena kita berhasil mengurangi deforestasi dan kemudian mendapat reward ya. Nah, upaya-upaya kolektif secara internasional ini menurut saya juga bisa memberikan kontribusi. Jadi banyak itu dari segi finance. Bisa oleh creating new product, providing by existing financial sector, kemudian promoting international collaboration. Nah ini hal-hal yang menurut saya menjadi bagian-bagian penting dalam memobilisasi pembiayaan. Next please. Yang kedua itu teknologi development. Teknologi development saya tidak bicara lebih detail pada kesempatan sekarang. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa teknologi menjadi driving faktor yang begitu luar biasa karena mengedepankan pentingnya science innovation terutama untuk men-tackle climate change. Di negara-negara maju berkembang saat ini dia kirim drone ke atas, kemudian drone itu memotret apa yang ada di bawah, terutama misalnya kita potret hutan yang ada di bawah. Kemudian hasil potret itu tidak hanya sekedar image, ya, tapi kemudian menjadi input. Pohon itu kelebihan unsur ini, kekurangan air, dan lain sebagainya itu bisa diambil dari hasil foto itu. Sehingga dengan demikian teknologi yang sedemikian rupa itu bisa membantu pemerintah dan petani. Sebagaimana tentu saja untuk terkait dengan upaya terkait dengan pemanfaatan air, pemanfaatan unsur-unsur kimia dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja nantinya akan terkait dengan upaya pengurangan
karbon yang ada di dalam alam atau hutan yang kita miliki, gitu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar gambar saja, tapi gambar itu kemudian dianalis, gambar itu menghasilkan informasi luar biasa. Jadi kalau ibaratnya itu gambar itu kalau kita dipotret, kemudian gambar itu mengatakan bahwa ini orang kurang vitamin A, kebanyakan kolesterol, dan lain sebagainya. Nah itu juga begitu. Dari hasil potret drone itu kepada satu tumbuh-tumbuhan dan hutan, kelihatan itu mana pohon yang kekurangan air, yang kelebihan air, sehingga dengan demikian bisa mengoptimalkan pemanfaatan air yang optimal. Tidak berlebih, tidak berkurang, sehingga kemudian sejalan dengan spirit untuk menyelamatkan lingkungan. Peranan teknologi luar biasa besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah capacity building. Nah ini yang juga menurut saya menjadi bagian penting. Karena terus terang tentu saja kalau business as usual dan kita tidak melakukan apa-apa, saya kira targetnya kita sangat sederhana dan tentu saja kita akan terekspos dengan climate event atau climate risk yang terus meningkat dari saat waktu ke waktu, ya. Dan oleh karena itu tentu saja kita harus put something very seriously di dalam membangun kapasitas kita. Nah, capacity building ini tentu saja luas sekali, ya. Tidak hanya di sektor keuangan, tapi karena topik kita hari ini di sektor keuangan, saya mungkin melihatnya ini bahwa capacity building tidak juga hanya di bank atau tidak hanya di asuransi, termasuk juga di regulatornya. Ya, sehingga dengan demikian capacity building itu ada di bidang human resources, regulatory reform, revitalisasi pendidikan, integrated climate change into national system of education. Nah, ini bukan perkara mudah. Ya, karena ini perlu didesain sedemikian rupa karena kemudian climate change menjadi embedded. Everyone aware about this thing dan kemudian tentu saja ini perlu effort yang luar biasa. Meningkatkan kesiapan lembaga keuangan terutama terkait dengan volatility marketnya akibat event atau akibat alam ini. Kemudian akses bagi publik terhadap informasi-informasi, engagement dari berbagai pihak termasuk leader atau leadership development, kemudian tentu saja kolaborasi yang terus harus diperbaiki. Ini menurut saya hanya sebagian kecil saja, ya. Dan ini berlaku untuk siapa saja, baik dia di sektor keuangan maupun dia di sektor-sektor lain. Next please. Next, ya. Upaya memitigasi pun sudah dilakukan, ya. Di dalam konteks kita itu ada dua sektor yang menjadi perhatian. Pertama adalah sektor kehutanan dan kemudian sektor transportasi, dua hal itu yang terkait dengan energi. Jadi upaya-upaya terus dilakukan. Misalnya upaya untuk melakukan restorasi terhadap gambut atau peatland, kemudian perbaikan kualitas tanah yang menurun yang kemudian perlu diperbaiki, degraded land itu juga terus dilakukan. Ini upaya-upaya yang terus berjalan, ya, di tengah-tengah komitmen kita yang terus kita sampaikan untuk kita terus tingkatkan. Nah, oleh karena itu kalau pemerintah kemudian ingin mengurangi dampak ini menjadi pengurangan itu menjadi lebih besar pada tahun 2030, saya kira program-program mitigasi seperti ini harus lebih ekstensif dilakukan, lebih intensif dilakukan. Jadi kalau restorasi tidak cukup hanya 2 juta hektar, mungkin bisa harus lebih tinggi lagi. Perbaikan deforestasi harus diperbaiki lagi dan lain sebagainya. Sehingga target-target ini yang nantinya akan mempengaruhi pengurangan panas bumi yang jadi topik kita pada hari ini. Jadi target pemerintah kita sebagaimana yang sudah dicanangkan di dalam NDC kita, pada tahun 2050 nanti mudah-mudahan para mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang hadir di sini sudah jadi leaders, ya. Apakah itu leaders di bidang dunia usaha, pengusaha ataupun apapun praktisi
atau keterampilan lain atau bidang usaha lainnya yang nanti akan dilakukan. Tahun 2050 itu renewable energy at least 31%. Ya. Renewable energy itu bisa macam-macam, bisa solar, bisa air, ya, bisa macam-macam. Ya. Jadi renewable energy itu at least 30%. Nah ini kan target ini kan bukan berarti tanpa biaya kan. Karena harus investasi, harus transisi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu peluangnya besar sekali untuk aspek pembiayaan. Kemudian fossil oil itu less than 20%. Ya. Kemudian batu bara should be minimum 25%. Gas should be minimum 24%. Dan lain sebagainya. Jadi ada target-target yang menurut saya menjadi gambaran, ya, sehingga kita bisa bayangkan untuk menuju ke sana perlu investasi yang tidak kecil, dan itu yang kemudian muncul peranan industri keuangan yang mengisinya, ya, industri keuangan atau pasar keuangan yang harus mengisi. Next please. Nah ini mungkin pertanyaan ini kemudian menjadi penting bagi kita, ya. Jadi setelah kita paham itu, bahwa perlu ada komitmen, perlu ada capacity building, perlu ada financing dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan. Kemudian tentu saja muncul apa kira-kira lebih spesifik untuk tahap awal yang perlu menjadi perhatian industri keuangan. Ya. Ini saya sampaikan empat hal yang mungkin sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka atau sebagai indikator awal, ya, apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh financial industry termasuk di Indonesia. Yang pertama ini yang menurut saya very high level, yaitu understanding on the strategic implication of climate change. Understanding the strategic implication. Ini very high level. Apa kira-kira implikasinya ini bagi industri keuangan? Ini tadi saya sudah sebutkan banyak yang perlu dipelajari. Dan ini menurut saya penting untuk kemudian apa istilahnya dipahami, ya, sehingga kita tidak terlambat. Apakah itu perlu diantisipasi dengan bisnis model yang baru? Apakah itu perlu diantisipasi dengan creating new product yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai strategic implication. Yang kemudian yang kedua, bagaimana bank atau industri keuangan saat ini align to positively impact society, customers, clients, ya, dan enhance long-term financial value of the firm dengan mengedepankan the importance dari bidang ini, the importance how to prepare for the lowering carbon target ini. Jadi ini tidak mudah, ya. Tidak mudah itu maksudnya begini, karena industri keuangan kan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa istilahnya memaksa kehendaknya sendiri. Dia harus juga mengajak klien untuk bisa paham mengenai isu ini. Dia juga harus bisa mengajak masyarakat paham bahwa pentingnya ini sama-sama kita lakukan. Dan pentingnya isu ini untuk diadres, gitu kira-kira begitu. Sebab kalau kemudian masing-masing berjalan sendiri, menurut saya juga tidak akan efektif. Jadi ada tugas melakukan edukasi, ya, yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan agar kemudian punya visi yang sama dengan masyarakat dan stakeholders lainnya terhadap isu ini, agar kemudian ada komitmen yang sama. Jadi kalau kemudian ditawarkan produk yang sama, produk baru misalnya, produk ini sudah dipahami dan kemudian diyakini bermanfaat oleh kliennya, oleh customersnya dan lain sebagainya. Jadi ada alignment yang harus dibangun antara industri keuangan dengan masyarakat sekitarnya, termasuk para stakeholdersnya.
Kemudian yang ketiga, strategi dan framework for responding financial risk. Industri keuangan juga harus memiliki kapasitas handling, istilahnya financial risk akibat climate change ini. Sehingga ada isu-isu risk management ya di dalamnya. Bagaimana risk management itu dilakukan terutama untuk handling climate risk ini, ya. Tentu saja ini dituangkan tidak hanya managing risk dalam artian memanage risiko portofolio, tapi kemudian mengembangkan produk-produk yang kemudian juga memiliki climate risk yang rendah. Oleh karena itu ESG, nah ini environmental, social and governance product itu kemudian menjadi ramai didiskusikan. Karena dianggapnya apa? ESG produk ini adalah ESG yang meyakini bahwa bisa inline dengan climate risk yang rendah. Karena produk-produk ESG ini adalah produk-produk yang ramah lingkungan, kira-kira demikian. Oleh karena itu edukasi kita, industri keuangan, para leaders di industri keuangan, para managers atau karyawan di industri keuangan harus memahami ini. Dan hari ini di negara-negara yang sudah maju, sosialisasi mengenai ESG produk ini, terutama baik dia di sisi aset maupun di sisi liabilities dari industri keuangan itu mulai banyak dilakukan. Dan mulai banyak program-program, seminar, workshop, pendidikan, pelatihan terkait dengan ESG ini dilakukan oleh berbagai pihak untuk keperluan industri keuangan. Dan yang terakhir tentu saja SDM. Ya, SDM ini perlu ada reskilling, perlu ada new set of skills ya terhadap perkembangan ini, karena sekarang mungkin diperlukan pemahaman yang lebih detail terhadap keperluan-keperluan skills ya terkait dengan upaya untuk bisa memahami atau bisa mastering di dalam bidang ini, bidang low carbon ini, agar kemudian bisa dihasilkan kebijakan dan produk desain yang lebih sesuai. Ya, jadi implikasinya itu dari 4 hal ini itu dari atas sampai ke bawah. Dari level leaders yang lebih strategik sampai kepada level operasional dalam artian SDM technical yang memahami. Beberapa tahun yang lalu itu pernah dibuat kelas kursus ya atau training mungkin istilahnya terhadap para loan officer di berbagai bank di Indonesia, dibantu oleh lembaga internasional untuk bisa melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan-permohonan kredit di bidang green financing ini. Misalnya membantu mengevaluasi micro hydro project, kemudian solar energy. Karena itu memerlukan keterampilan tertentu, memahami area-area yang terkait ya, sehingga dengan demikian menurut saya pelatihan-pelatihan seperti itu ke depan bahkan tidak berkurang, mestinya ditingkatkan. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi mulai dari high level sampai technical level diperlukan alignment tertentu agar kemudian ini bisa dipahami. Nah, memang menarik nanti bagaimana situasinya saat ini. Nanti ada survei dilakukan ya. Bagaimana sih sebetulnya komitmen para bankers yang ada itu terkait dengan isu-isu ini. Nanti ada hasil penelitian yang saya sampaikan. Next please. Alignment itu saya katakan tadi bervariasi, tapi intinya sama. Masing-masing lembaga di industri keuangan itu harus punya persiapan itu, mulai dari Bank Sentral, OJK juga harus siap, kemudian SWF ini Sovereign Wealth Fund INA ya juga harus siap, karena INA nanti perlu punya pedoman investasi, ya perlu pedoman investasi yang ESG oriented kan begitu. Kemudian pension fund juga begitu karena perlu ada investment guideline. Kemudian insurance juga begitu, asset managers, banks dan capital market. Intinya saya cuma ingin membuat ini lebih simpel saja, bahwa
siapapun dia pemain di industri keuangan, itu harus memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan masa depan. Kalau tidak ingin business as usual. Kalau business as usual ya tidur aja, udah selesai. Kemudian nanti mati sendiri. Tapi kalau tidak, saya kira mesti dilakukan hal-hal penyesuaian agar kemudian lembaga keuangan dan kita semua tetap relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian pada masa-masa yang akan datang. Ya, jadi masing-masing ini punya implikasi. Bahkan ini mungkin bagi teman-teman di IBS ini bisa lebih spesifik lagi. Apa yang harus dilakukan oleh asosiasi pension fund yang ada di Indonesia menghadapi isu ini? Itu jadi bahan diskusi panjang dan menarik. Apa keterampilan yang perlu dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk handling isu-isu ini? Karena asuransi punya tipikal perbedaan kerja operasional. Ini sendiri menurut saya jadi perhatian industri asuransi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh kawan-kawan ABS penajaman yang diperlukan oleh masing-masing sektor. Tidak hanya dari aspek product development untuk financingnya, tapi bagaimana peranan teknologi bisa membantu mereka dan juga capacity building. Karena kita di dunia kampus, kita akan bicaranya capacity building. Kita perlu S2, teman-teman yang kerja, tapi lebih menusuk kepada keterampilan tertentu. Jadi saya sebetulnya lebih suka teman-teman memiliki pemahaman yang tajam pada satu sektor tertentu. Jadi tidak semua tahu, tapi tahunya dikit-dikit. Tapi pengen tahu dalam satu sektor, tapi tajam. Sehingga kemudian bisa menjadi andalan bagi perusahaan, bagi negara, bagi siapa aja terhadap untuk menjawab hal-hal yang urgent yang dihadapi oleh kita. Next, please. Next. Nah ini tadi saya sampaikan. Situasinya seperti apa hari ini? Ini ada satu survei yang dilakukan oleh Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Ini di kampus Cambridge University di London, di Inggris. Nah bisa juga dibangun center seperti ini di IBS, di IBS. Ya. Jadi Center of Excellence di bidang sustainability. Ini Center of Excellence di bidang sustainability yang ada di Cambridge University. Namanya Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Dia melakukan survei terhadap kesiapan para bankers terhadap isu-isu ini. Nah, hasilnya mencengangkan. Ya. Yang pertama misalnya, ternyata bank itu masih short term oriented, masih short sighted isunya. Jadi isu ini belum embedded betul. Karena dipikirnya mungkin, oh ini masih jauh, Belanda masih jauh. Sehingga kemudian pendekatannya itu sangat short term, dan kadang-kadang CSR saja. Pendekatannya pendekatan once for all gitu, kira-kira gitu. Nah ternyata masih seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah embedded di dalam bisnis proses dan kemudian strategi untuk jangka menengah dan jangka panjang, rupanya belum banyak yang melakukan. Padahal ini satu kebutuhan. Kemudian active mindset itu disepakati memang bahwa tidak bisa mindset business as usual dipertahankan. Oleh karena itu, very essential for bank to support client transition. Jadi bank very essential menurut banknya sendiri ini, karena survei ini diikuti oleh bankers. Mereka mengatakan kita harus aktif dan membangun mindset yang align untuk mendidik para klien agar paham mengenai ini. Sehingga nanti terbentuk semacam ekosistem yang lengkap. Nah, bank-bank kan juga memerlukan bantuan. Ya, kalau di sini ada Center of Excellence, saya kira kemudian bisa disuruh dikirim saja ke IBS misalnya atau ke kampus-kampus yang lain. Jadi, it is
essential for banks to support client transition. Jadi yang perlu transisi itu bukan cuma, semua orang perlu transisi, pemerintah perlu transisi, semua, karena ini kan terus berkembang, dan bagaimana kita menyikapinya itu menurut saya menjadi sangat penting. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ini sesuatu yang mungkin terjadi, dan bahkan akan lebih parah gitu. Bayangkan kalau suhunya lebih dari 2 derajat Celcius, saya kira kalau terjadi musim panas ya panas sekali, musim hujannya banjir sekali, dan climate change-nya itu betul-betul punya impact. Dan ini tentu saja akan mengganggu kualitas kehidupan umat manusia di atas dunia ini, bahkan mungkin negara ya. Kemudian yang ketiga, ini hasil survei, ini bukan kata saya, ini saya kutip dari hasil survei. Kolaborasi dan inovasi driven by bank sangat vital untuk meng-create share value atau share vision. Jadi sekali lagi ini sebetulnya yang kedua dengan yang ketiga saling beririsan, di mana peranan bank yang esensial di dalam mengajak atau membangun shared value bagi stakeholders yang ada dalam satu ekosistem. Nah itu yang menurut saya kenapa leadership dari lembaga keuangan sangat diperlukan di dalam membangun pemahaman atau shared value terhadap atau visi yang sama di dalam mensosialisasikan ini semua. Ya. Kemudian juga disepakati oleh hasil survei itu pengukuran atau pemahaman risiko dari begitu banyak climate event ini perlu dipahami. Perlu dipahami bukannya untuk dihindari, nah ini yang saya kira menarik. Tetapi kemudian untuk mendorong, membuka mata bahwa oportunitas terbuka karena pemahaman yang semakin baik. Kadang-kadang karena tidak ada paham kita hindari, kan begitu. Karena takut risiko katanya. Padahal kita kehilangan istilahnya ada opportunity yang besar untuk membiayai sektor tersebut. Jadi kita kehilangan sesuatu karena kita tidak paham. Nah sekarang dari hasil survei saya kira mengatakan bahwa kita harus paham agar kita take benefit. Karena ada opportunity yang besar di sana. Jadi kalau kita ingin dari existing banks itu muncul sustainable financing dalam bentuk kredit dan lain sebagainya, kita punya kewajiban untuk mendidik, membuka, meningkatkan pengetahuan di bidang ini agar kemudian if everything we put on the table, kita tahu risikonya, kita bisa melakukan pricingnya yang sesuai, dan kita bisa buka opportunity lain. Nah ini hanya bisa dilakukan kalau kemudian kita tingkatkan kemampuan kita, technical kemampuan kita di dalam pengelolaan risiko yang muncul dari climate risk. Jadi climate risk ini bukan untuk dihindari, climate risk ini untuk dipelajari dan kemudian terbuka pengetahuan kita untuk kemudian membangun produk-produk baru yang sesuai. Sehingga ini menjadi sebagai satu opportunity bagi industri keuangan. Nah 4 hal ini menurut saya sangat straightforward message-nya buat kita. Bahwa memang kita ya siap-siap amat gitu. Dan bahkan menurut saya kalau tidak cepat kita lakukan, kita akan terlambat ya, dan akan costly nantinya karena sudah peristiwa terjadi baru kita respon. Padahal peristiwa itu mungkin bisa kita hindari. Nah ini yang menurut saya industri keuangan harus punya konsep yang jelas mengenai ini agar kemudian bisa apa istilahnya memobilisasi financing, tetapi dengan landasan yang lebih kuat karena kemudian membangun ekosistem at the same time, sehingga dengan demikian kita bisa membangun visi yang sama, ya, terutama bagaimana mendidik klien kita. Next please. Jadi
Nah ini mungkin lebih kepada proses ya, prosesnya. Jadi proses itu bagi bank itu bagaimana kita, kan tadi saya katakan kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, kan banyak sekali PR ini. Tapi sebetulnya bagaimana tahapannya agar semua in order, ya semua berlangsung secara rapih. Mulai dari saat ini kita sebut sebagai banking as usual. Banking as usual ya kalau kita nggak ngapa-ngapain tadi, need leadership development mengenai ini, need shared vision mengenai ini. Kemudian sesudah banking as usual kita memasuki apa yang disebut transition zone. Kapan itu periodenya? 2025 sampai 2030. Kita masuk transition zone. Di sana di dalamnya kita perlu dukungan kolaborasi yang lebih kuat, support dari regulators, policy makers dan expert. Karena ini tidak bisa hidup tanpa kolaborasi semua pihak. Karena climate change ini memerlukan expert, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin membangun ekosistem itu kita harus siapkan semuanya di dalam satu ekosistem yang lengkap. Kemudian baru masuk tahap yang paling akhir yang kita sebut institusionalisasi zone. Jadi behavior low carbon itu sudah terinstitusionalisasi pada diri kita atau pada lembaga kita. Sehingga policy-nya sudah embedded di dalam. Jadi prosesnya dari yang business as usual, transisi, sampai kemudian dia menjadi bagian dari hidup yang tidak terpisah. Itu proses yang harus disiapkan dan masing-masing proses ini memerlukan persiapan-persiapan yang memadai yang harus ditempuh oleh industri keuangan. Next please. Ini ada gambar, kalau nggak salah coba next. Ini ada gambar yang menggambarkan bagaimana mulai dari business as usual masuk kepada transition zone dan akhirnya institusionalisasi menjadi satu bagian dari behavior. Ya, ini seperti ini. Ya, nah ini tentu saja sangat ditentukan oleh yang paling kiri itu ada istilahnya appetite to influence the low carbon economy. Jadi kalau appetite-nya tinggi, kita terus akan mengarah, terus merubah bentuk dari hanya sekedar banking as usual terhadap isu ini, isu karbon, ya, sampai kemudian ini menjadi terinstitusional. Terinstitusionalisasi maksudnya begini, leadernya sudah oke, menjadi bagian dari strategi, bahkan kemudian punya keterampilan, punya pool of talent di bidang ini, di banknya, dan kemudian lain-lain sebagainya. Itu artinya this is the growth center for the future kira-kira. Karena ini menjadi the growth center for the future, tentu saja kita harus prepare semuanya agar kita benefiting from this development. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi digambarkannya seperti itu. Ini digambarkan oleh, saya kutip dari Cambridge Institute for Sustainable Leadership. Next please. Kita tahu ada pull, ada push, ya. Ada yang mendorong, ada yang menahan lah kira-kira dari apa yang ingin kita wujudkan dalam perjalanan ini. Jadi pull itu lebih banyak opportunity, dia yang akan menarik, membangun, karena ada opportunity pembiayaan, kemudian perkembangan yang terjadi sekarang misalnya mobil elektrik, baterai, dan lain sebagainya. Ini kan very straightforward, yang menjadi pull factor, bahwa pembiayaan sustainable itu menjadi sesuatu yang harus bisa segera dipahami dan dimiliki. Ini yang menurut saya sudah muncul dan nampak di permukaan, kan begitu. Kan tidak hanya membiayai mobil listriknya, kan kemudian itu ada ekosistem mobil listrik. Kan membangun sarana pengisian charging setrumnya juga harus dibangun. Dan itu kan tidak hanya satu dua, di sepanjang jalan tol kan harus banyak juga. Kalau enggak, siapa yang orang mau beli mobil listrik kalau setrumnya cuma di rumah saja kan gitu. Kan begitu. Artinya kemudian pembiayaan mobil listriknya, infrastruktur pendukungnya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini sendiri, ini yang saya sebut tadi, mobilizing, financing-nya ini. Agar kemudian itu betul-betul bisa dipahami.
Ini yang sudah muncul. Ini nggak perlu nunggu 5 tahun ke depan. Ini sudah muncul di Indonesia. Motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja yang juga menjadi pull faktor ini yang mendorong mempush ini maju adalah sudah banyak berkembang produk-produk, apakah itu SDG link bonds, blended finance, sukuk, dan lain sebagainya yang sekarang sudah menjadi diskusi-diskusi pada global level. Dalam forum-forum besar seperti yang saya saksikan di World Economic Forum di Davos, diskusi mengenai ini luar biasa padatnya. Ya. Dan itu sudah dihadiri oleh anak-anak muda generasi baru, para millennials ya, yang kemudian menurut saya kalau kita ketinggalan di sini kita akan ketinggalan selamanya. Jadi ini harus kita siapkan. Nah kita tahu ada yang pull tapi juga ada yang mempush ya. Nah tentu saja itu biasa. Mempush itu artinya menekan kembali dia untuk tidak muncul. Karena misalnya isu-isu legal biasanya ya, isu-isu yang selama ini memerlukan dukungan legal issues lah. Misalnya kalau mau melakukan deforestasi, status tanahnya bagaimana dan seterusnya. Yang isu-isu seperti itu tidak mudah, tapi kalau kita committed, katakan membangun atau mengeluarkan omnibus law untuk menghambat, menghilangkan isu-isu legal ini, menurut saya itu bisa menjadi pull nantinya, malah bukan jadi push. Jadi terobosan-terobosan untuk mengurangi legal risk ini ataupun hambatan hukum, karena kita bicara dengan masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Ini mesti diselesaikan. Dan isu-isu lain dalam masa transisi yang kadang-kala mengurangi minat. Ya, misalnya asuransi bencana yang belum berkembang, itu kan mengurangi minat untuk orang bicara lebih lanjut. Nah, oleh karena itu menurut saya ini menjadi bagian-bagian penting. Next please. Ini sustainable finance itu juga sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Tapi kemudian perlu dipahami dan dikuasai ilmunya oleh para bankers ya. Dan tentu saja ini memerlukan investasi. Oleh karena itu nanti ada segitiga penting yang perlu dilakukan. Coba tolong di gambar berikutnya. Nah ini yang saya maksud. Jadi bank itu ada di tengah. Bagaimana meyakini para expert ini ya dunia kampus, para ahli, Research and Development Institute, ya. Kemudian di satu sisi capital ini maksudnya capital provided by banks atau sumber dana lain. Jadi pengetahuan, dana, dan klien digabung menjadi satu dan bank itu betul-betul istilahnya berada di tengah untuk membangun satu shared value atau shared vision terkait dengan dunia ini. Jadi nggak bisa pendekatannya itu nggak bisa I'm the king, I give you money, that's why you have to follow what I said. Itu nggak bisa lagi. Jadi bank itu atau industri keuangan dalam hal ini harus membangun komunitas yang saling dukung-mendukung. Karena isu alam, lingkungan ini kadang-kadang memerlukan sains. Misalnya potensi terjadinya gempa, kan harus bicara sains. Bagaimana perusahaan asuransi gempa bisa maju kalau kemudian tidak ada sains? Ya, asuransi bencana harus ada sains. Asuransi gagal panen harus ada sains. Nah itu kemudian digabung gitu antara science, expertise, pembiayaan, dan klien agar kemudian mereka menjadi satu bicara dengan bahasa yang sama. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apa masih ada ya? Next please, saya kira sudah terakhir ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya sadar apa yang saya sampaikan still at the very high level. Tapinya saya hanya ingin mengatakan bahwa harus dilakukan dari sekarang, ya persiapan-persiapan itu dan oleh lembaga-lembaga keuangan.
G20 besok ini minggu depan di Bali, isu-isu ini adalah at the very core dari berbagai macam kesepakatan. Ya, jadi ada dua track, ya. Ada Sherpa track, ada finance track di G20 itu. Dan finance track itu kita bicara ini, sustainable finance, mobilizing finance, ya, terutama untuk target 1,5%, 1,5 derajat Celcius tadi. Jadi saya pikir kita nggak boleh ketinggalan, industri keuangan juga harus di-lead, ya, mungkin otoritas regulator juga harus sama-sama bareng meyakinkan, karena selama ini sejak saya dulu masih aktif di tempat yang lama, memang segala sesuatunya top down approach, ya. Kita kasih roadmap, kita kasih guideline, kita kasih taksonomi, kita kasih macam-macam itu. Tapi enggak bisa lagi begitu very simple way. Kita harus bangun komunitas, ekosistem. Karena tanpa itu saya kira kemudian akan sulit meyakini atau membangun satu iklim atau value yang sama. Baik terhadap klien, terhadap lembaga, regulator, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya sangat diperlukan sekarang. Jadi kita dukung upaya pemerintah yang saya pikir sangat progresif akan mengurangi emisi itu, tapi ini tidak bisa dilakukan kalau tidak didukung oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. 3 hal tadi yang sangat diperlukan, financing untuk transisi, pembiayaan transisi, kemudian introduction of technology, dan yang ketiga capacity building. Capacity building itu dari atas sampai bawah, very strategic sampai operasional. Dan kemudian tentu saja ada shared value atau shared vision yang tadi menjadi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi intinya itulah beberapa hal umum yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita. Waktu terus berjalan, ya, komitmen perlu direalisasikan, dan saya kira leadership menjadi begitu penting, terutama untuk meyakini bahwa ini bisa jalan sesuai dengan rencana. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas paparannya, sangat menarik sekali, dan tadi kita dengarkan beberapa poin ya yang disampaikan oleh Prof, bahwa pertama ini adalah the way of no return. Jadi bahwa apapun terjadi bahwa ini akan terus, karena ini adalah berupa kelangsungan umat manusia, kehidupan kita semua. Yang kemudian tadi bahwa kita memerlukan suatu transisi ya, untuk menuju sustainable economic model, membuat economic model di mana sekarang ini climate risk sudah masuk ke dalam central banks ya, untuk stabilitas keuangan. Jadi bagaimanapun ini adalah suatu resiko yang harus kita pahami bersama. Tadi juga ditekankan bahwa kalau kita nggak tahu risiko ini, kita tenang-tenang aja gitu. Tapi kalau tahu risiko ini, waduh, kelabakan semua. Bahwa ini suatu yang sangat urgent gitu. G20 tadi disampaikan bahwa ini adalah merupakan agenda penting, dan ini memang penting sekali. Penting sekali, dan kita harus mengetahui. Alhamdulillah IBS ini sudah ada nih satu elektif ya, boleh aktif. Kalau tadi saya usulkan kalau ngajarin mesti satu jurusan nih, stabilitas finance, sustainable finance gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi meskipun ini adalah satu risiko, tapi risiko itu mengandung kesempatan bagi kita untuk berkembang. Kalau kata almarhum Ciputra itu adalah kita bagaimana memelintir ya, memelintir dari suatu risiko menjadi suatu kesempatan. Ini adalah contoh dari beliau nih gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi itu perlunya finance untuk transisi. Nah, finance itu transisi yang sangat penting nih, karena keuangan kita kurang ya, dari ada gap ya antara untuk climate finance itu termasuk Indonesia. Jadi Indonesia itu kalau saya catat dari Kementerian Keuangan Prof, itu ada 343 triliun kita memerlukan, pemerintah cuma punya 34% gitu. Nah, kita harus cari dana itu, salah satunya adalah tadi dengan carbon trading tadi itu, hutan kita itu ada 125 juta hektar ya, itu bisa menyerap sekitar 25 juta ton, itu miliar ton, maaf, itu kita bisa mendapatkan sekitar 565 miliar dolar gitu. Itu yang bisa kita
gunakan suatu kesempatan tadi yang dalam risiko-risiko yang ada. Kemudian tadi juga disampaikan yang kedua adalah finansial, yang kedua adalah mengenai teknologi. Tadi bagaimana drone ya yang dilihat. Teknologi ini juga menarik kalau kebetulan saya di Interfaith Rainforest Initiative di 5 negara itu, kalau di mana di Amazon ya, di Amazon itu mereka akan membangun namanya Prof itu Rainforest Business School. Jadi bagaimana rainforest itu bisa jadi business school. Jadi business school ini tidak hanya keuangan yang gini-gini aja, tapi bagaimana tadi membuat bioekonomi tadi disampaikan Prof. Nah itu kemudian yang ketiga adalah mengenai bagaimana tadi capacity building ya dari atas sampai bawah. Tadi juga disampaikan bahwa banyak buku-buku petunjuk, saya simpan juga buku petunjuk dari OJK itu mengenai misalnya mikrohidro dan yang lainnya itu sudah ada semua buku-buku pelatihannya. Dan ini memang harus disosialisasikan karena di jasa keuangan tidak hanya supply, tapi bagaimana juga create demand gitu ya. Kalau supply-nya ada, demand-nya nggak ada, produknya ada nggak ada yang beli kan percuma. Nah ini makanya tadi itu harus ada alignment. Pak Prof Mulyaman menyampaikan harus ada alignment antara supply dan demand keuangan. Kemudian tadi disampaikan juga mengenai ESG, pentingnya ESG karena ternyata dari kejadian yang ada sekarang good corporate governance itu tidak cukup ya, tapi ternyata bahwa risiko keuangan itu tidak hanya dari internal tapi juga dari eksternal. Makanya sekarang itu kita kenal namanya environment, social and governance karena itu menyangkut tadi itu financial risk itu tidak hanya good corporate governance dalam tapi juga bagaimana kita yang di luar. Kemudian juga disampaikan tadi ada perlunya produk ya, tadi produk yang bagus untuk bisnis model dan bisnis model yang tepat, kemudian positive impact. Nah, alhamdulillah bulan lalu kita ada seminar juga semacam ini kuliah umum Prof mengenai impact financing. Nah, itu suatu bagaimana impact investment itu impact investing itu berdampak pada sosial dan lingkungan gitu. Kita sudah lakukan. Dan kemudian juga yang ketiga tadi ESG investing, kemudian enhance core competence ya. Dan bagaimana meleverage digital. Salah satunya untuk bagaimana nanti dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu operasional itu bisa berjalan. Kemudian juga yang terakhir itu bahwa perlunya ada ekosistem ya, ekosistem keuangan itu baik itu dari klien, expert dan kapital itu menjadi satu. Nah ini kayaknya ini kita perlu ilmu baru nih. Jadi tidak hanya ekonomi saja, tapi bagaimana alignment ekonomi dan ekologi. Jadi kalau tadi yang ikut pelajaran saya itu agak sedikit-sedikit ada ekologinya. Bagaimana aset itu ya, aset itu tidak hanya aset perusahaan, tapi bagaimana aset yang berupa alam ini adalah aset yang sekarang ini tidak pernah diperhitungkan dalam masalah-masalah keuangan kita. Nah itu menjadi sangat penting tadi bagaimana sains juga perlu kita perhatikan. Mungkin itu sedikit ringkasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Oh ya, mungkin Pak Adrianus mau ada tanggapan, silakan Pak. Halo, bisa dengar? Pak. Ya, bisa Pak. Banyak terima kasih Pak Moderator dan terutama banyak terima kasih kepada Profesor Mulyaman atas pemaparannya mengenai suatu topik yang sangat penting tentunya bagi Indonesia, tapi sangat penting bagi umat manusia di dunia. Ya, itu tidak hanya penting untuk kita, tapi seluruh kalau kita mau membuat bumi ini adalah tempat tinggal yang aman, baik, sentosa. Ya. Nah, jadi ini berarti bahwa tadi saya kira sudah disebutkan juga diperlukan adanya kolektif global commitment. Artinya tidak bisa hanya komitmen dari satu negara, dua negara, tapi seluruh negara harus mempunyai komitmen itu untuk menurunkan karbon itu. Dan tentunya komitmen ini harusnya lebih besar lagi dari negara-negara yang justru memberi kontribusi paling besar terhadap high carbon. Ekonominya itu terutama
the big industrial countries itu yang ya tiap hari itu mengkontribusi malah pemanasan bumi ya. Jadi ini perlu. Nah intinya yang saya ingin kemukakan adalah ini berarti bahwa perlu komitmen dari semua, terutama oleh negara-negara industri maju ya. Nah masalahnya adalah apa sanksinya kalau komitmen itu tidak dijalankan? Ya, apa sanksinya? Dan lembaga mana yang paling tepat untuk memberikan sanksi? Ya, saya kira ini perlu. Sebab kalau tidak nanti ya gitu-gitu aja, business as usual aja gitu ya. Ya mengharapkan negara lain yang atau mengerjakan PR-nya, nah dianya tidak, padahalnya dia justru tidak berbuat apa-apa, itu malah kontribusinya kepada pemanasan bumi itu lebih besar lagi. Nah, itu dia. Nah, jadi itu barangkali itu satu pertanyaan yang bisa saya kemukakan. Nah, yang kedua yang ingin saya kemukakan juga, tadi mengenai industri keuangan ini banyak disebutkan tentu apa yang bisa dikerjakan oleh perbankan, asuransi, nah mungkin pasar modal gitu ya. Tapi tidak disinggung mengenai peranan public finance, pemerintah. Nah, mengapa saya sebutkan ini, karena dana-dana dari lembaga-lembaga keuangan yang tadi kita sebutkan, bank dan lain-lain itu, terutama bank itu dananya kan berasal dari masyarakat, dan itu ada cost-nya, ada biayanya. Ya. Jadi dia tentunya mencari proyek-proyek yang rentabilitasnya juga cukup tinggi gitu ya. Nah, untuk bisa kembalikan dana itu gitu ya. Jadi artinya dia bisa, tetapi mungkin ada limit ya, ada batasan. Nah, sedangkan kalau public finance itu kan dana yang dikumpulkan oleh pemerintah itu kan ya asalnya dari masyarakat, tapi tidak usah harus dibayar kembali. Pemerintah tidak bayar kembali itu dana itu. Ya. Jadi dan mungkin itu bisa diperoleh dari semacam pajak lingkungan. Ya. Jadi ada pajak kepada ya industri atau perusahaan-perusahaan yang banyak mengganggu emisi karbon high, ya mereka membayar juga semacam pajak lingkungan itu ya yang ini. Nah itu secara singkat dua hal itu mengenai masalah yang global, sanksinya apa dan oleh siapa gitu. Ya itu. Dan yang kedua mengenai peranan pemerintah dari segi finance gitu ya. Di samping tentunya perbankan, asuransi dan lain-lain. Sementara itu saja. Terima kasih Pak Mulyaman dan Pak Moderator. Terima kasih Pak Andreas. Ada komentar? Ya langsung Prof. Terima kasih Pak Moy. Pak Moy kelihatannya sehat, segar. Pak Moy, ini menjadi pertanyaan sejak dekade lalu sebetulnya. Ya, kita tahu. Ketika krisis 2008 dan muncul kembali inisiatif G20 di dalamnya, upaya untuk membangun global leadership itu sudah dimulai. Diharapkan kemudian ada komitmen bersama yang kemudian diikat di dalam satu kepemimpinan global yang selama ini kita upayakan untuk bisa diwujudkan. Nah, global leadership ini pada 5 tahun yang lalu itu di challenge ketika kemudian muncul istilahnya gerakan nasionalisme mengutamakan kepentingan negeri sendiri dulu, ya. Terutama ketika ada krisis, apakah itu krisis energi dan lain sebagainya. Saya belum yakin Pak Moy bentuk seperti apa yang bisa kemudian bertahan ya. Artinya selain isu-isu terutama untuk
menghandle isu-isu yang bersifat global. Karena dalam 1 dekade terakhir ini ada 2 event yang kemudian membuka mata lebih terbuka lagi ya, bahwa to some extent ketika terjadi krisis-krisis tertentu, beberapa negara, bahkan mungkin banyak negara mengutamakan kepentingannya masing-masing terlebih dahulu. Ya, even itu diprakarsai juga oleh negara-negara besar. Ya, jadi ini tantangan bagaimana kita bisa mencari mekanisme kontrol yang lebih efektif, ya, sehingga kemudian bisa kemudian diterapkan dengan kelangsungan yang lebih permanen untuk jangka-jangka panjang. Saya mengambil contoh Pak Mo, ini menarik apa yang kita lakukan di industri keuangan. Ada satu effort untuk menyeregamkan peraturan-peraturan global di industri keuangan. Apakah itu namanya ada Basel Committee atau ada ketentuan-ketentuan lain di sektor keuangan. Sehingga dengan demikian negara-negara maju itu sepakat bahwa ada regulatory setting body yang kemudian harus kita patuhi. Kalau tidak kita patuhi, kita akan subject to peer review. Jadi peer review evaluation itu bisa menjadi mekanisme kontrol yang selama ini saya melihat cukup efektif. Jadi kalau setiap negara direview oleh peer-nya, oleh negara-negara sesama negara, dan kemudian dari peer review itu ada semacam rekomendasi ataupun sanksi dan lain sebagainya, sehingga kemudian negara itu diminta untuk menyusun action plan terhadap upaya perbaikan ataupun upaya pemenuhan komitmennya. Nah, saya juga belum tahu apakah dengan peer review seperti ini juga bisa akan efektif untuk jangka panjang. Melihat ujung-ujungnya seperti tadi saya sampaikan, national interest itu to some extent kelihatannya masih banyak mendominasi. Kenapa kita masih sulit memobilisasi komitmen global? Oleh karena itu, bagaimana men-set up efektivitas lembaga-lembaga yang sudah ada selama ini, apakah itu PBB, apakah itu lembaga-lembaga lain, apakah lembaga-lembaga seperti ini masih bisa di leverage untuk keperluan membangun kontrol misalnya ataupun sanksi dan lain sebagainya. Menurut saya mungkin masih perlu terus kita pantau secara lebih dekat, ya. Yang kita tahu sekarang banyak sanksi, tapi sanksi yang dilakukan sepihak, ya, oleh satu negara tertentu, misalnya menerapkan sanksi terhadap sesuatu negara yang dinilai tidak melakukan sesuatu dengan benar dan lain sebagainya. Tapi ini pun kelihatannya juga tidak bisa sustain untuk jangka panjang. Jadi saya belum punya jawaban Pak Moy, bagaimana global leadership itu secara permanen bisa disusun sedemikian rupa dengan pihak yang kita anggap bisa menerapkan enforcement terhadap kesepakatan global terhadap komitmen. Satu yang menarik Pak Moy, 100 billion US dollars itu committed oleh negara-negara, termasuk oleh negara-negara maju yang kita anggap sebagai the big polluters. Tapi komitmen-komitmen itu juga terhambat dan tidak committed juga. Nah, siapa yang akan memberikan sanksi akhirnya juga artinya tidak ada mekanisme yang formal yang bagaimana kemudian enforcement itu dilakukan, kecuali ya saya pikir lebih banyak kepada social sanction dengan mengumumkan misalnya komitmennya 100 kok bayarnya cuma 5 gitu. Dan itu bisa menjadi apa istilahnya social sanction dan perhaps becoming political sanction yang ada di negaranya masing-masing. Jadi kalau ada satu negara tidak committed, saya pikir apa yang ada di negara itu tentu saja juga ada mekanisme tertentu, ya, yang mengatakan kenapa kita tidak committed, kenapa kita tidak menjadi negara yang tidak kredibel, dan tentu saja akan ada push lain dari pihak yang lain. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan dibuat transparan siapa yang komit dan tidak komit, mudah-mudahan itu bisa menjadi cara untuk bisa membangun enforcement
yang dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi mudah-mudahan bagaimana kita bisa membangun itu, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif Pak untuk kontrol komitmen-komitmen global yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan public finance. Betul Pak, di beberapa tempat public finance bisa menjadi pioneers melalui apa yang tadi saya sebut sebagai public-private partnership. Jadi sebagian dananya dana publik, kemudian tidak 100% publik, dimix dengan dana praswasta, dan kemudian ini menjadi semacam blended finance yang sering menjadi diskusi kita selama ini. Jadi pada dasarnya blended finance ini bagaimana mengundang swasta untuk mendampingi dana publik. Dan dana publik inilah yang kemudian memancing dana swasta untuk bisa masuk. Jadi peran public finance itu memang besar, tetapi memang masing-masing negara punya kapasitas yang berbeda. Tapi apa yang sudah kita lakukan, ketergantungan ataupun harapan kita kepada public finance melalui PPP ini sangat besar Pak. Mudah-mudahan nanti bisa diidentifikasi proyek-proyek mana yang bisa dimasukkan di dalam skema public-private partnership ini. Saya kira mungkin demikian Pak Moy. Terima kasih Pak Moy atas pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Moy. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Selanjutnya kami mohon Pak Rahmat Waluyanto dan atau Ibu Nurhaida barangkali ada komentar. Kami persilakan. Dari saya nggak ada, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Presentasinya luar biasa, Pak Mulyaman, Pak Dubes. Terima kasih. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin dari peserta di sini ada mahasiswa yang mau bertanya. Oh, Bu Nurhaida, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Baru kelihatan. Masih mute, Bu? Masih enggak suaranya. Sudah, Bu. Bu, saya mungkin melihat begini juga Pak, kalau kita suaranya putus-putus. Global ya Pak. Bu Ida, suaranya hilang-hilang Bu. Iya, mungkin coba diulang, nggak dengar saya pertanyaannya. Pak, menurut saya memang betul yang tadi Pak katakan, cuma secara global. Kita juga mengenal istilah atau beberapa selain karbon market. Mohon maaf, suaranya masih putus-putus Bu, nggak jelas Bu ya. Atau lewat chat ya? Ya? Lewat chat aja Bu mungkin Bu ya? Atau gimana? Mohon diketik di chat atau gimana? Atau lebih dekat barangkali ya? Kedengaran Pak? Nah ini ya kurang dekat Bu rupanya Bu. Oh, kurang dekat. Pak, terkait dengan untuk berhasilnya Pak untuk yang mengenai karbon ini ya Pak, itu saya melihat tadi Bapak sampaikan memang harus komitmen secara global begitu ya Pak. Nah kemudian yang menjadi salah satu isu juga terkait dengan carbon market Pak. Carbon market itu saya melihat untuk di internal atau dalam satu negara pun upaya kita untuk bisa memahami ataupun mengadakan carbon market ini pun belum ada suatu kejelasan menurut saya, apalagi kita bicara secara global bagaimana kita mengatur karbon ini untuk suatu negara, siapa yang bisa yang menjadi emisi, yang mengeluarkan emisi yang kemudian bisa di set off dengan membeli karbon sertifikat gitu Pak.
Itu bagaimana Pak pandangan global Pak? Secara global apakah sudah ada pembicaraan yang lebih lanjut Pak tentang hal itu? Mungkin itu Pak Mulyaman. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurhaida. Saya kira ini pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak ya, terkait dengan carbon market ini. Ya, sebetulnya yang saya ikuti sudah cukup maju Bu pembicaraannya. Ya, di beberapa forum-forum internasional dan bahkan sudah ada beberapa realisasi. Memang mungkin informasinya masih relatif terbatas ya. Ada hutan kita itu di Kalimantan itu yang kemudian sudah masuk bursa pasar karbon Bu. Ya, sehingga dengan demikian dan banyak para pemain ataupun mungkin kalau pemain kayaknya kok jadi kesannya ya banyak lembaga-lembaga yang kemudian melakukan kontribusi yang sangat signifikan pada pengembangan carbon market yang ada di Indonesia, Bu. Jadi ada beberapa nama, mungkin tidak perlu saya sebut, perusahaan-perusahaan yang kemudian aktif menjual dan memasarkan produk-produk mereka di dalam carbon market yang saat ini sedang berkembang. Cuma memang persoalannya mungkin belum terlalu jauh berkembang, pasarnya pun mungkin relatif masih terbatas. Tapi kemudian saya melihat sudah ada contohnya, sehingga kemudian ini bisa menjadi atau bisa terus dikembangkan. Pemerintah pun kan sudah mulai berupaya untuk memperkenalkan carbon tax ya, dan tentu saja ini nanti sekali lagi saya melihat ini kita perlu pendekatan ekosistem, Bu. Jadi ekosistem ini menjadi penting. Jadi siapa saja yang perlu kita bangun bersama untuk membangun pasar karbon yang efektif di Indonesia. Jadi kliennya, artinya demand-nya, supply-nya, pasarnya, para pegiatnya dan lain sebagainya menurut saya harus didorong. Ya, selama ini memang hanya masih beberapa pemain saja yang saya lihat juga aktif di pertemuan-pertemuan internasional, terutama untuk restorasi hutan dan lain sebagainya yang selama ini sudah ada untuk daerah Sumatera dan Kalimantan. Ini mudah-mudahan ini terus berkembang dan sedikit demi sedikit kalau ini market ini terus maju dan tumbuh, saya pikir ini menjadi potensi pembiayaan yang juga bisa sangat diharapkan. Mungkin singkat saja demikian Bu Nurhaida respon saya. Terima kasih Pak. Intanya boleh Pak? Pak Prof. Ya, silakan. Dari siapa? Dari siapa? Selamat Riyadi Pak, dari Budi Luhur Pak. Oh, dulu. Kalau melihat penjelasan tadi Pak, bahwa ini kan sangat bagus sekali ya yang Bapak sampaikan, terima kasih materinya. Nah, pertanyaan saya dalam kaitannya dengan sustainable finance, ada nggak ini diagendakan di Basel misalnya, bahwa bank-bank sentral atau bank komersial nanti untuk katakanlah misalnya indikasi tingkat kesehatannya, salah satunya adalah terkait dengan yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih, Prof. Yang mungkin akan detail nanti diatur tuh lebih kepada manajemen risikonya, Pak. Ya. Ya. Ya, artinya tidak kapasitas untuk membangun kemampuan mengelola risiko itulah yang mungkin lebih utama. Sehingga tetap saja tidak merubah esensi pengaturan bagaimana suatu bank itu harus dikelola. Yaitu saya pikir nanti akan lebih banyak kepada guideline bagaimana risk management of financial risk dari climate change ini harus dikelola. Dan ini kalau Bapak Bruce itu tema ini Basel Committee di Basel itu sudah masuk cukup jauh Pak mendiskusikan ini. Termasuk kemudian persiapan-persiapan apa yang perlu dilakukan oleh bank dan apa saja kira-kira potensial inisiatif masa depan yang sedang dipikirkan. Selama ini memang belum ada detail operasionalnya, tapi mereka akan come up nantinya dengan sesuatu yang menurut saya
akan lebih mendorong bagaimana kemudian pembiayaan melalui existing bank ini bisa lebih didorong agar bisa membiayai sustainable finance project yang saya pikir makin hari ini makin banyak diperlukan. Saya pikir mungkin itu kali Pak ya. Terima kasih Prof. Ini artinya bahwa dunia pendidikan tinggi kita pun paling tidak yang terkait dengan arah finance atau banking, ini sudah mulai mata kuliah mengarah ke sana juga barangkali begitu Prof. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Selamat. Mungkin saya beri kesempatan di sini mahasiswa yang mau bertanya salah satu. Silakan. Nama dan dari mana ininya fakultas. Terima kasih Profesor Mulyaman Hamad untuk kesempatannya. Kalau kita lihat ya dari presentasi Prof, itu kan sebenarnya secara global dalam satu negara. Di sini saya tidak menangkap untuk roadmap-nya untuk secara mikronya. Jadi shifting energi di industri itu, industri mana yang kita prioritaskan untuk mengurangi efek karbon ini. Dan juga kalau kita lihat pemerintah mungkin setengah hati ya, karena tidak adanya peraturan secara undang-undang yang mengatur tentang kompensasi dan sanksi untuk roadmap untuk dengan efek karbon ini. Begitu saja Prof. Terima kasih. Tadi saya sempat singgung ada 2 sektor yang jadi prioritas pemerintah untuk melakukan mitigasi. Pertama sektor kehutanan, kemudian kedua sektor transportasi. Ya. Kehutanan ini karena 2 sektor ini dianggap sebagai the big contributor dari polusi. Hutan kenapa menjadi penting? Karena kemudian sering terjadi kebakaran hutan. Ya, oleh karena itu manajemen tanah gambut itu menjadi salah satu prioritas. Karena gambut itu gampang terbakar. Kemudian restorasi dari degraded land itu menjadi penting. Ya, agar kemudian land ini lebih produktif dan kemudian menghasilkan oksigen karena berhasil ditanami tumbuh-tumbuhan di atasnya. Jadi upaya ini yang kemudian dianggap sebagai salah satu mitigasi yang perlu dilakukan. Termasuk sektor transportasi tadi. Ya, pemanfaatan fosil energi, kemudian mendorong electric vehicle dan lain sebagainya, itu bagian dari sektor transportasi yang ada. 2 sektor ini prioritas, bukan berarti 2 yang lain tidak. Oleh karena itu kita bisa kembangkan sektor-sektor apa lagi yang kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan suhu udara, suhu dunia ini. Maksudnya lower carbon economy ini harus di-push. Karena menurut saya bisa, misalnya pariwisata juga bisa, karena mekanisme kegiatan berpariwisata mengedepankan lingkungan hidup ya dan lain sebagainya banyak ya. Dan itu menurut saya tidak harus pemerintah sementara ini fokus itu terutama untuk mitigasi dua hal penting itu. Karena itu yang sering menjadi sorotan lembaga-lembaga internasional ya. Kebakaran hutan di Indonesia, deforestasi dan lain sebagainya. Makanya kemudian 2 hal itu menjadi sektor prioritas. Sektor lain terbuka tentu saja ya. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Mulyaman, saya Rahmat Laluyanto, Pak Moderator. Iya, saya tuh tidak mau menyanyiakan waktu bisa berdialog langsung dengan pakarnya nih Pak Mulyaman. Ini saya waktu di OJK dulu sudah membaca bukunya tuh tebal sekali mengenai sustainable finance ya Pak Mulyaman ya. Ya, maaf saya tadi terlambat join. Ya, pertanyaan saya sedikit aja mungkin komentar ya. Jadi tadi saya dengar Pak Mulyaman sempat menyinggung masalah yang terkait dengan ekosistem. Ya, era-era seperti sekarang ini kan kita selalu bicara mengenai ekosistem, katanya lebih keren gitu ya. Nah, terkait dengan carbon trading dan lain sebagainya, dan upaya kita
bagaimana tadi menurunkan ekonomi yang bisa menurunkan karbon atau rendah karbon ekonomi. Kalau kita bicara ekosistem berarti kan kita juga bicara mengenai supply chain ya untuk beberapa industri tertentu ya. Semakin panjang rantainya itu berarti carbon footprint-nya itu juga semakin banyak, dan secara akumulatif itu juga akan memberikan permasalahan yang lebih kompleks ya. Nah, bagaimana nih komentar Pak Mulyaman, Pak? Bagaimana bentuk dari respons kebijakan baik itu terutama dari pemerintah ya, dan juga karena terkait dengan pembiayaan pembiayaan dari industri-industri yang terlibat di dalam hal ini. Mohon komentar Pak Mulyaman. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rahmat Waluyanto. Sebetulnya Pak Rahmat ini ahli juga di bidang ini. Dia bisa memberikan pengalamannya banyak, ya. Masih kalah sama Pak Mulyaman. Ya, ekosistem itu sekarang seperti menjadi mode, ya. Iya, betul. Menjadi mode yang kemudian banyak diterapkan di dalam pengembangan sesuatu sistem ya. Mode ini muncul terutama setelah krisis pandemik ini, ya. Sehingga ketika kita bicara misalnya bagaimana mengembangkan UMKM, tidak mesti hanya peran bank kasih kredit ke UMKM kemudian selesai. Kan harus ada yang menjamin marketing produknya, harus ada yang beli produknya. Sehingga kemudian ekosistem itu menjadi penting. Termasuk isu yang tadi tidak disinggung oleh Pak Rahmat Waluyanto itu adalah supply chains-nya. Ya, supply chains ini juga bagaimana dia bisa menjadi lebih efektif. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh banyak startup ya di dalam membangun ekosistem, membangun platform, ya menurut saya itu satu hal yang jalan keluar sementara yang bisa kemudian di-push untuk kita dorong untuk bisa menjadi core dari satu ekosistem itu. Jadi ekosistem yang saya maksud ini mungkin bisa multi interpretasi ya, tapi ekosistem ini bisa di-create dengan membangun suatu platform. Ekosistem itu bisa di-create karena kemudian ada semacam looping ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain dengan dukungan supply chain yang efektif dan efisien. Nah ini tergantung makanya dari mau diterapkan yang mana kalau menurut saya. Membangun ekosistem dengan menyediakan platform menurut saya sudah menjawab 50% dari persoalan-persoalan supply chain-nya. Tapi kemudian kita mesti kemudian membangun, meyakini bahwa siapa yang akan memanfaatkan platform ini itu betul-betul kemudian memiliki compatibility yang efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian kita juga bisa sekaligus mengakses isu-isu supply chain agar tidak meng-create additional cost karena adanya additional supply chain yang tadi disampaikan Pak Rahmat Waluyanto. Saya kira tantangan ya, saya tidak ahli di bidang itu, tapi saya melihat ini potensi yang luar biasa bagaimana menjadikan supply chain yang terjadi di dalam suatu ekosistem itu seefektif mungkin. Itu yang saya pikir mungkin perlu menjadi tantangan. Mudah-mudahan semakin canggih suatu platform yang di-create bisa mengadres juga isu-isu ini agar kemudian platform ini betul-betul apa istilahnya memiliki wow istilahnya ya. Memiliki wow factor sehingga kemudian bisa bertahan. Bahkan kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya kira mungkin itu saja kali Pak Rahmat ya, jawaban singkat dari saya. Terima kasih Pak Rahmat masukannya. Terima kasih Pak Mulyaman. Terima kasih Pak Mulyaman atas paparan yang sangat inspiratif bagi kita semua, terutama bagi dosen dan mahasiswa yang selama ini mungkin masih agak samar-samar gitu. Sekarang Pak Mulyaman suaranya sangat dipercaya dan sumber yang kompeten begitu bagi kami semua sehingga kami bisa bagaimana